Halo Sobat MD, dulur di lembur, baraya di desa, sobat di kota, saudara di mancanegara, best friend meski kalian alien. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya kan? Yang lagi kerja, jalan-jalan, nyantai, cebok, atau mungkin lagi bintik-bintik tetangga. Pokoknya semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia ya kan? Oke, hari ini Mama akan membawakan cerita yang berjudul Top Player yang Dipaksa Kembali. Nah, sebelum dimulai, Mama ngingetin ya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya. Biar semuanya jelas ya kan. Biar gak seperti hubungan ini. Entah kalian ke KUA, kantor urusan agama, atau mungkin KUD, kantor urusan dedek. Hai, obral cinta setiap saat, rindu tiap waktu, dipakai tiap sore, tapi nggak nikah. Ya, nggak jelas itu nggak enak ya kan? Jadi, biar enak, tunjukkan kejelasan kalian dengan like dan subscribe-nya. Kalau udah, yo, kisah lama-lama, nanti keburu disambar orang ya kan? Lanjut. Scene diawali pertempuran epik dalam sebuah dungeon terakhir dalam sebuah game MMORPG bernama Eternal Darkness. Diperlihatkan bos terakhir di dungeon tersebut yang bernama Dominator of the Spire Dashball sedang berhadapan dengan assassin level 180 yang memiliki nickname Quidcore. Pertempuran epik pun diperlihatkan keduanya. Bos itu pun menyerang dengan semburan napas apinya, tapi dengan sigap assassin tersebut melompat ke atas lalu dia mengeluarkan skill Brave Price. Skill ini ketika memegang senjata akan menyebabkan 14.000 damage dan mengurangi 20 defense lawan selama 5 detik. Sambil manuver, assassin itu berkata, "Sekarang giliranku." Dan serangannya tepat mengarah ke punggung bos tersebut dan terlihat dagger itu sudah menancap di sana. Namun, tiba-tiba bos tersebut memasuki mode berserknya. Assassin itu pun sontak kaget. Sial. Mode berserknya benar-benar di luar ekspektasiku. Terlihat bos tersebut sedang mengumpulkan aura di mulutnya, hingga assassin itu pun terlempar jauh dan menabrak dinding goa hingga retak. Sialan, seranganmu ini cukup kuat. Aku bisa mati tadi kalau aku tidak waspada dalam detik-detik terakhir. Setelah selesai mengumpulkan aura di mulutnya, bos itu pun menyerang ke arah assassin itu. Namun sebelum serangannya sampai, assassin itu pun langsung mengeluarkan skillnya. Skill After Image. Skill ini melompat ke depan sampai jarak tertentu dan serangan selanjutnya akan menghasilkan 100% critical damage. Dan assassin itu pun menyerang dengan skill After Image-nya. Lalu dia mengeluarkan skill lainnya, Beheading Whirlwind Slash. Skill ini menciptakan storm atau pusaran angin yang menghasilkan 20.000 damage, dan jika target memiliki HP di bawah 5%, serangan ini akan membuatnya langsung mati atau instant kill. Notif muncul. Selamat, kau berhasil mengalahkan Dominator of the Spire Dashball. Selamat, kau mendapatkan hadiah eksklusif dari server Dominator of Apocalypse. Hadiah dari sistem Seed of Depression. Terlihat di layar sebuah komputer, assassin itu berhasil mengalahkan bos terakhir di last dungeon di game tersebut. Akhirnya, selama 10 tahun bermain game ini, menjadi satu-satunya orang yang bisa mengalahkan bos terakhir, itu memang sebuah kebanggaan. Nampak seorang player dari assassin level 180 tadi sedang berbangga karena berhasil mengalahkan bosnya sebelum server dari game itu ditutup. Nampak terlihat dia sedang menatap layar komputernya, melihat-lihat hasil drop item dari pertempuran tadi. Jadi ada hadiah eksklusif ya. Tapi kalau servernya ditutup, mau sebagus apapun ya buat apa? Dia pun menyesalkan servernya ditutup. Entah mungkin developernya terlilit hutang pinjol, atau mungkin bangkrut karena terlalu banyak nyimpen cabai-cabean, atau mungkin terlalu banyak main ke karaoke. Ya, gak tahu gitu ya kan. Jadi itu biarkan aja lah urusan mereka. Kita mah nikmati aja manualnya aja, oke? Lanjut. Sedang fokusnya menatap layar komputer, tiba-tiba muncul kilatan-kilatan berwarna biru dari dalam game tersebut. Dia juga bertanya-tanya,
Hah? Cahaya apa itu? Namun, dia menganggap mungkin itu karena dia yang terlalu banyak bermain game semalaman. Jadi, sekarang dia banyak berhalusinasi. Namun, tiba-tiba layar komputernya blank. Lalu muncul notif. Mengaktifkan server kembali dalam waktu 3 detik. 3, 2, 1. Dia kaget. Lah, servernya kok tiba-tiba diaktifkan lagi? Ternyata, server diaktifkan lagi dibarengi dengan bumi yang bergetar dan berguncang hebat. Dia pun lari keluar dan melihat apa yang terjadi. Namun, apa yang dia lihat kini benar-benar jauh di luar nalar. Bumi berguncang, tanah terbelah, manusia berhamburan, kilatan-kilatan cahaya keputusasaan menyambar. Retakan semakin besar. Dari dalam retakan terlihat tatapan-tatapan mengerikan dari mata merah menyala. 1, 2, semakin lama semakin banyak. Satu persatu pemilik mata itu keluar dari celah retakan. Nampak monster-monster yang berbagai ukuran satu persatu keluar menampakkan dirinya dan mulai mengamuk, menghancurkan peradaban abad modern ini. Para manusia yang belum siap akan hal yang terjadi hanya menjadi korban dan makanan bagi para monster yang datang. Suara jeritan, tangisan, teriakan ketakutan, suara kehancuran dan berbagai fasilitas kendaraan dan bangunan seolah menjadi musik pengiring akan bergantinya perubahan mulai hari ini. Melihat kengerian yang terjadi di luar sana, Wang Yan lari ke dalam rumah dengan cepat-cepat menutup gardengnya agar tak terlihat dan tak menjadi incaran bagi para monster yang sedang mengamuk di luar sana. Dia pun heran, bukankah semua itu monster yang ada dalam game? Kok bisa datang ke dunia nyata? Tiba-tiba dia tersentak kaget, karena di hadapannya kini muncul notif. Area Eternal Darkness berhasil diaktifkan. Instalasi data telah selesai. Server berhasil terkoneksi. Wang Yan kaget, seakan tak percaya. Ini sistem Feed Eternal of Darkness kan? Kini di hadapannya terpampang jelas. Honorable Wang Yu, maaf sudah menunggu. Selamat datang kembali ke Feed Eternal of Darkness. Silahkan untuk memulai gamenya. Hah? Game kembali aktif jadi kenyataan. Lalu, bagaimana keadaan ayah dan ibuku? Lalu dia pun teringat akan keadaan ayah dan ibunya. Di tengah kekhawatiran akan orang tuanya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan rupanya panggilan itu datang dari ayahnya. Namun, saat Wang Yan hendak mengambil Android tersebut, tiba-tiba ada seekor monster masuk dan menerobos jendela kamarnya dan mendarat tepat di meja komputer dan menghancurkan Androidnya. Nampak di sana monster goblin level 2. Wang Yan pun merasa kesal. Sialan. Game tetaplah game. Realitas adalah realitas. Seharusnya monsternya pun sama seperti dalam game kan? Lalu dengan cepat dia pun meraih salah satu pisau buah yang ada di sana. Beraninya kalian masuk ke dalam kehidupanku dan menyebabkan kehancuran. Tak akan kumaafkan. Pergilah kalian dari sini. Wang Yan pun bersiap untuk menyerang dengan menggunakan salah satu skillnya, skill After Image. Namun, saat dia ingin menyerang, tiba-tiba notif dari berbagai skill yang dimilikinya muncul. Skill tidak bisa diaktifkan, skill belum bisa dipakai, level dari pemakaian skill belum tercapai, skill dinonaktifkan. Cih, sialan. Goblin yang melihat Wang Yan tak bisa menggunakan skillnya, merasa senang dan mulai menyerang. Dengan sekuat tenaga, Wang Yan menahan serangan itu. Cih, kampret. Sementara keterampilan skill tidak bisa dipakai, tapi karakteristik masih bisa digunakan kan? Kalau begitu, tamatlah riwayatmu. Terlihat Wang Yan dan Goblin itu mencoba saling adu mekanik. Dan slash! Dengan sekali serang, Goblin itu pun tumbang. Notif muncul. Anda mendapatkan experience plus 10. Level Anda meningkat ke level 2. Sambil menatap senjata yang dipakainya, Wang Yan pun menyayangkan hal tersebut. Karena senjata biasa akan cepat rusak dan tak bisa bertahan lama. Sambil melihat keluar, Wang Yan pun teringat bahwa ada monster yang menjatuhkan senjata dan dia harus mendapatkannya. Dengan begitu, mungkin dia bisa bertahan dan melindungi orang di sekitarnya di tatanan kehidupan yang kini mulai berubah. Nampak di luar sana seekor goblin yang sedang mengamuk. Goblin penjaga level 5. Dan tiba-tiba, kepala goblin itu tertembus oleh pisau. Notif muncul, selamat, level meningkat ke level 4, dan membuka keterampilan skill Poison Temper. Drop item kah?
Ya, walau ini sebenarnya gak berguna, namun ini lebih baik daripada pisau buah. Lalu, Wang Yan pun mengambil dagger tersebut yang drop dari goblin tadi. Sayang sekali. Levelku sedikit lambat untuk naik. Andai saja sebelum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba di belakang Wang Yan muncul monster, troll penjaga level 8. Wah, apa-apaan ini? Baru saja dipikirkan, udah nongol. Walau aku dibatasi oleh level ini, tapi itu masalah waktu untuk aku bisa membantaimu. Tiba-tiba monster lain datang. Troll Elite level 10. Wah. GM sungguh memperlakukanku dengan baik. Satunya troll penjaga, satunya troll elite. Benar-benar sebuah keberuntungan. Sayangnya, jika kalian ingin menggerogotiku, harusnya kalian belajar mengunyah dulu. Yos, majulah kalian. Dan kumulai dari dirimu. Wang Yan pun menyerang salah satu dari mereka dan menggunakan skill Poison Temper. Skill ini menyerang lawan akan memicu efek pasif durasi 10 detik. Maksimal serangan beruntun 5 kali. Setelah digunakan, itu akan mengaktifkan Violent Blood. Rasakanlah combo skillku ini, brengsek. Combo 1, 2, 3, 4. Masih bisa bertahan kah? Kalau begitu, rasakanlah ini, brengsek. Combo 5, dan boom. Monster itu pun meledak. Dan Wang Yan ikut terhempas karena ledakannya cukup kuat. Sialan. Aku menyepelekan ledakannya. Tampak di sana Wang Yan yang sudah terkapar lemas, bersandar pada tembok yang hancur akibat terlempar oleh hembusan ledakan tadi. Sungguh menjijikan dengan keadaanku saat ini. Sulit bagiku untuk menggunakan skill itu lebih dari sekali. Tiba-tiba monster troll elite sudah ada di hadapannya. Bajingan. Tak sudi aku mati di tangan monster busuk ini. Namun, saat monster itu mencoba menyerang, waktu seakan berhenti. Dan tiba-tiba, notif muncul. Seed of Despair telah diaktifkan. Penguasa keputusasaan telah muncul. Wang Yan kaget. Karena tiba-tiba waktu terasa berhenti. Suara senyap seketika, area tiba-tiba berubah warna menjadi merah. Lalu tiba-tiba ada suara yang muncul. Wang Yan. Manusia yang berhasil mendaratkan pukulan padaku, Kaisar ini akan memberikan hadiah Emperor Gift padamu. Saat kita bertemu lagi nanti, kau akan memancarkan keagungan Kaisar ini. Notif bermunculan. Hidden Class Necromancer telah aktif. Mendapatkan Water Spirit 3. Mendapatkan keterampilan Undead Domination. Hadiah khusus trial. Undead Field 305. Undead Talent Muggle 305. Mengidentifikasi 2 jiwa. Dengan Undead Field, awaken dan menyebarkan mereka sekarang. Tanpa pikir panjang, Wang Yan pun langsung memilih ya untuk mengaktifkan itu. Undead Talent Muggle. Undead Field berhasil mendominasi. Undead Warrior 2. Para musuh telah terkunci. Baiklah. Sekarang, bangkitlah. Warrior Summon berhasil diaktifkan. Undead Warrior menyerang dan bersiaplah untuk mati. Wang Yan pun berhasil menancapkan daggernya tepat di dada troll elite itu. Dan slash. Sekali lagi serangannya masuk dengan menebas troll elite itu. Notif muncul. Berhasil menjadi yang pertama membunuh monster elite. Mendapatkan gelar pionir. XP bertambah 1000. Mendapatkan 10 kristal sihir level rendah. Memperoleh keterampilan baru Shadow Strike. Memperoleh keterampilan baru Link Slash. Sebuah jiwa yang dapat mendominasi telah terdeteksi. Apakah ingin menggunakan Undead Domination? Baiklah. Lalu Wang Yan pun mengaktifkan skillnya. Bangkitlah. Skill Undead Domination. Skill ini, seorang Necromancer memiliki 50% kesempatan untuk mengubah jiwa dari musuh yang dibunuh menjadi pasukan Undead. Notif muncul. Waktu uji coba Anda telah habis. Sialan. Kenapa cepat sekali uji cobanya? Baiklah, aku akan memeriksa dan menganalisa job baruku ini. Lalu Wang Yan pun menganalisa job barunya. Sin berpindah ke tempat yang tak jauh dari Wang Yan berada. Monster yang ukurannya cukup besar muncul.
Teriakan histeris terdengar. Buset, Cyclops level 20. Ini merepotkan. Kalau aku sampai ketahuan olehnya, ini akan benar-benar merepotkan. Lebih baik aku mundur dulu. Sambil menjauh dari tempat itu, Wang Yan terus menganalisa job baru itu. Necromancer ya? Baiklah. Ya, walau agak aneh. Karena selama 10 tahun aku bermain, belum pernah aku mendengar ada orang yang mendapatkan job tersembunyi Necromancer atau Magi of Death. Dengan Ghostfire, aku bisa memanggil Undead Warrior. Gak buruk. Sepertinya ini adalah kemampuan lebihku sekarang. Tapi sepertinya aku gak boleh menunjukkan ini ke publik. Karena bisa-bisa aku yang dimusuhi. Sepertinya aku harus sembunyi-sembunyi dan tidak terlalu sering untuk memakai kemampuan job ini. Sampai kekuatanku meningkat. Lah, jumlah Ghostfire menentukan jobku ini. Sial. Kalau begitu, aku harus mengumpulkan Ghostfire sebanyak mungkin dong. Tapi, ini gak penting. Intinya, sekarang aku harus menemui keluargaku dulu. Yos! Sekarang, kuputuskan. Ayo pergi. Namun, sebelum Wang Yan beranjak dari tempat itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan keras dari seorang anak kecil. Sontak Wang Yan pun menengok ke arah asal suara tersebut. Terlihat anak kecil itu sedang menangis. Dan di belakangnya, nampak Cyclops yang siap mengarahkan gadanya ke arah anak kecil tersebut. Anak kecil itu terus memanggil-manggil ibunya. Wang Yan dengan cepat maju menyelamatkan anak itu dan bam! Cyclops itu menghantamkan gada besarnya ke arah anak kecil itu berdiri tadi dan tepat mengenai tanah karena anak itu berhasil diselamatkan oleh Wang Yan. Cyclops itu terbengong karena tiba-tiba anak itu hilang dari tempatnya berdiri tadi. Untung aku cepat datang. Jika tidak, sudah jadi ayam geprek kau dek. Lalu Wang Yan pun lekas jauh dari tempat itu. Lalu tiba-tiba, sial, aku lupa kalau Cyclops itu selalu jadi cannon fodder bagi rasa raksasa. Dan kemampuan unik mata satunya takkan melepaskan buruannya sampai dapat. Setelah beralih cukup jauh, Wang Yan pun menitipkan anak itu kepada salah satu petugas evakuasi yang ada di sana. Paman, aku titip anak ini padamu ya, dan segera menjauhlah dari sini. Hei anak muda, jangan ke sana, itu berbahaya. Tenang paman, aku ini kuat loh. Terlihat Wang Yan yang bersiap menanti kedatangan Cyclops itu. Yos, datanglah padaku. Dan kumulai dari monster-monster kecil di sekitarmu. Lalu Wang Yan maju sambil menggunakan skill after image. Dan slash. Ini sudah cukup untuk menghabisi kroconya. Job assassin dengan skill after image udah jadi real assassin. Hei Cyclops, para goblinmu sudah kubantai. Sekarang giliranmu. Namun sebelum Wang Yan bergerak maju lagi, tiba-tiba di belakang Cyclops itu muncul 5 orang level 1 dengan job yang berbeda. Ini kesempatan bagus. Mari kita menyerang, kata salah satu mereka yang meneriakkan ke teman-temannya untuk menyerang. Dan wus, dengan sekali ayunan gada, mereka pun tumbang dan terlempar jauh. Sial, skill apa ini? Masih saja kita gagal. Padahal ini ketiga kalinya. Wang Yan yang melihat mereka, ini agak-agak sedikit gimana gitu. Ya, cobalah kalian bayangkan ya, bagaimana perasaan Wang Yan ini. Sepertinya Cyclops ini senang sekali bermain dengan mereka. Dan mereka udah tahu selalu gagal. Bahkan untuk ketiga kalinya, bukannya naikin level malah ngeyel. Aneh. Baiklah, sekarang giliranku. Wang Yan pun menerjang maju. Dan serak. Dia berhasil mengendarkan serangannya ke tubuh Cyclops itu. Hei, apa kalian tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Yang lainnya gimana? Aku sama. Hei, lihat. Sepertinya ada yang sedang melawan monster itu. Terlihat Wang Yan dan Cyclops itu sedang adu mekanik dengan begitu epik di sana. Pertahanan rasa raksasa memang begitu hebat. Apalagi ditambah perbedaan 10 level. Ini benar-benar akan sangat sulit. Sepertinya aku hanya bisa menyerang titik lemahnya saja. Dan Wang Yan kembali menyerang dan Cyclops itu tengah bersiap menahan serangan kuat dari Wang Yan. Hei, lihat. Apa dia tuh player assassin? Lah, tenang. Kita juga punya assassin, tapi kau beda ya. Ayo bro, hajar mereka. Hajar monster itu. Bantai dia bro. Mereka pun malah bersorak melihat pertempuran yang begitu epik diperlihatkan Wang Yan. Tiba-tiba Cyclops itu nengok. Bunuh orang-orang ini.
Sontak mereka pun terdiam. Hai, ini bukan pertempuran yang bisa kalian hadapi. Yang terluka, silakan pergi dari sini. Dan yang masih bisa... Belum Wang Yan menyelesaikan omongannya, terlihat mereka berlima telah menjauh. Hai, orang tampan. Aku serahkan Cyclops itu padamu. Melihat mereka pergi, Cyclops dan Wang Yan pun lantas bengong. Cih, tak bisa diharapkan. Terlihat Wang Yan yang sudah siap kembali untuk melanjutkan pertarungannya. Ini saatnya aku menggunakan skill combo baruku. Skill Beheading. Skill ini memberikan kerusakan besar melalui serangkaian serangan. Setiap serangan akan menambahkan jumlah kerusakan yang tak terbatas. Dan wus. Wang Yan pun menerjang maju melibas mereka semua dengan skill barunya. Melihat anak buahnya terbantai, Cyclops itu pun maju dengan skillnya. Hai big man, sekarang giliranmu. Dan wus. Wang Yan melompat maju menyerang dan sekarang rasakanlah komboku ini. Poison Temper. Wus. Namun berbeda dari sebelumnya, skill itu nampak tak begitu kuat bagi Cyclops itu. Bukan hanya karena perbedaan 10 level, tapi juga skill itu masih terlalu rendah. Yo, kalau begitu, bangkitlah. Wus. Summon Wang Yan pun datang membantu dan cak. Mereka menyerang Cyclops itu dari belakang. Notif muncul. Berhasil menjadi yang pertama membunuh Cyclops dan mendapatkan titel Fearless. Efek titel ini, orang yang dilengkapi titel ini akan kebal terhadap skill Fearless dari musuh dan dapat mengabaikan 25% pertahanan dari ras raksasa. Sepertinya sudah tidak ada orang lain di sini. Saatnya mencoba skill job baruku. Get. Wang Yan pun menggunakan skill Get of Death dan terlihat sebuah pintu raksasa yang sangat besar dan beberapa monster yang sudah dia summon. Tak lama setelah mengsummon dan menarik beberapa monster untuk dijadikan bahan, Wang Yan pun menutup gate itu kembali. Wang Yan yang sedang fokus melihat hasil buruannya, tanpa disadari dua monster telah datang di belakangnya. Hey bro, awas! Tiba-tiba ada orang datang membantai dua monster troll itu. Sontak Wang Yan nengok. Lah, situasi macam apa ini? Dari mana Toys itu datang? Terlihat Toys itu sedang berhadapan dengan dua troll tadi. Lalu Wang Yan mengidentifikasi identitas Toys itu dengan sistemnya. Dan terlihat kalau Toys itu bernama Ma Daojun. Job Wizard, Mage level 5. Wang Yan tidak menyangka kalau job dari Toys itu adalah Mage. Karena dikiranya dia adalah warrior level 5. Karena Toys itu bertarung tanpa menggunakan skill magic layaknya Wizard atau Mage. Setelah Toys selesai menghajar dua troll tadi, Wang Yan pun menyapanya. Hai bro, keren sekali. Strengthmu meningkat drastis ya. Kau bisa bertarung tanpa skill. Dan sungguh hebat kau. Menghajar dua troll tadi dengan lampu jalan itu. Hei pahlawan muda. Meskipun itu agak kasar, tapi akan kuanggap itu sebagai pujian. Lalu tiba-tiba di belakang mereka muncul celah dimensi dan keluar beberapa monster. Notif merah muncul. Sebagai peringatan kalau tempat itu akan sangat berbahaya. Makhluk yang tak diketahui menyerang. Tingkat bahaya terus meningkat. Sistem merusak dan sedang dalam perbaikan. Dominator of the Spider muncul ke bumi. Nampak di sana kepala naga raksasa yang muncul dari dalam retakan dimensi. Eternal of Darkness sedang memasuki bumi. Data termuat 13%. Dan loading. Peringatan, sebisa mungkin pergilah ke tempat yang aman. Hei anak muda, di negara mana ini? Kenapa banyak sekali monster? Tanpa menjawab, Wang Yan pun menyeret Toys itu pergi untuk menjauh dari tempat tersebut. Namun, salah satu monster mengejar mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil truk datang dan menghantam monster yang mengejar Wang Yan dan Toys itu. Brak! Mobil itu menabrak monster. Cih, apa-apaan itu? Monsternya ditabrak mobil. Wang Yan kaget saat melihat sopir yang mengendarai truk besar itu. Hei paman, bukan sudah kubilang tadi untuk pergi menjauh dari sini? Hei anak muda. Paman itu pun melambaikan tangannya. Namun ternyata, dia juga memegang bom peledak. Paman itu pun berkata, kau masih punya hal penting untuk dilakukan, dan tugasku adalah membuatmu terus aman, jadi tetaplah hidup ya. Dan, boom! Paman! Cih, ayo lari Toys! Hai anak muda, aku punya rencana. Wang Yan pun nengok dengan bingung. Tiba-tiba, tangan Wang Yan dipegang dan, wus! Wang Yan pun dilempar dengan tujuan ke depan, tapi malah ke belakang. Lah, sialan, aku salah lempar. Hai anak muda, aku akan menyelamatkanmu. Kau takkan bisa Toys.
tunggu saja di situ. Cih, untung banyak asap. Tak ada pilihan lain selain menggunakan skill necromancerku. Dan gate. Lalu muncul sebuah gate besar di bawahnya. Cyclops, tangkap dan lempar aku kembali. Baik, yang mulia. Bersiaplah yang mulia. Yo, explosion, slam. Cyclops summon itu pun melempar kembali Wangyan ke tempat aman dengan skill explosionnya. Dan wush, notif muncul. Necromancer telah keluar dari Gate of Death dan di luar jarak casting Gate of Death. Terlihat Wangyan yang terlempar ke sebuah gedung pertokoan. Lah, dia berhasil keluar. Bagaimana bisa? Anak muda, tunggu aku. Tampak Wangyan yang terlempar ke salah satu gedung pertokoan yang ada di sana. Hah? Tosar Bajin Hua. Aku tidak menyangka akan terbang sampai kemari. Dan pray, Wangyan pun masuk ke dalam dan dia mencoba berdiri sambil membersihkan serpihan kaca yang menempel di bajunya. Di sini relatif aman, tapi kenapa aku merasa ada yang aneh ya? Tiba-tiba, pray, salah satu jendela kaca lainnya pecah. Hah? Dari mana orang ini berasal? Yo, anak muda. Ya, yo lu. Gimana cara lu kesini? Aku lompat. Lah, ini kan lantai 3. Lalu Wangyan menarik petapa itu untuk bersembunyi, karena di luar sana ada monster yang sedang mendekat. Shh, diamlah. Dengan pelan, Taois itu pun bertanya, anak muda, kemana kita akan pergi? Di luar sangat berbahaya. Ayo, kita pergi ke ruang bawah tanah. Setauku, ruang bawah tanah Tosar Bajin Hua telah dijadikan tempat perlindungan serangan udara, dan pastinya sangat tersembunyi. Ayo ke sana. Ya, ayo. Kau duluan anak muda. Ayo, kita lewat tangga darurat. Berpindah ke tangga darurat, nampak 3 goblin di sana yang sedang memainkan sebuah botol kaleng. Dan wus, mereka berdua langsung membantai 3 goblin tersebut. Aneh sekali, gak ada monster lain selain kurcaci hijau ini. Itu namanya goblin bro. Dan goblin yang levelnya tinggi, besarnya sama seperti kita. Tapi emang aneh juga sih, kita gak menemukan monster lain di sini. Tapi mari bersembunyi demi keselamatan kita. Jika kita harus melawan monster level 50 ke atas, kita yang jadi ayam geprek bro. Ah, benar juga. Nah, ini pasti tempatnya. Kelihatannya tempat ini cukup aman untuk bersembunyi. Mari kita masuk. Hai anak muda, ini kelihatannya agak berat untuk dibuka. Pakai seluruh kekuatanmu bro. Nampak pintu itu pun sedikit terbuka. Sin berpindah ke tempat lain. Nampak salah satu ruang kontrol di salah satu pusat pangkalan militer di daerah tersebut. Nampak seorang ketua yang sedang memandangi layar besar yang penuh dengan notif darurat siaga 1 dari berbagai tempat. Tiba-tiba, salah satu petugas datang memberi laporan. Lapor ketua, barrier yang menyebabkan gangguan di luar pangkalan dan mengurung kita selama 12 jam telah menghilang. Tapi, semua satelit komunikasi terputus. Personil pemeliharaan masih mencoba untuk memperbaiki jaringan komunikasi. Menurut informasi dari luar pangkalan, situasi ini sama daruratnya dengan perang dunia. Sambil menggebrak meja, ketua militer itu pun berkata, hilang. Barrier sialan ini menahan kita selama 12 jam di sini. Sampaikan perintahku. Seluruh anggota selain logistik, cepat bergerak. Memperkuat area adalah tugas kita. Kita harus berpacu dengan waktu. Keluarkan semua tenda yang kita punya dan dirikan di sekitar pangkalan. Sediakan tempat berlindung untuk semua orang. Ketua, apa kita bisa menampung semua korban? Luas pangkalan militer ini tak lebih dari 100 juta. Pasti cukup. Pergi dan ambil persediaan dari gudang 081. Gudang 081 itu menyimpan persediaan militer kita untuk 50 tahun. Dengan kata lain, itu persediaan untuk keperluan perang. Persediaan itu milik rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Buat surat perintah dan nanti kudandatangani. Dikopi, ketua. Cih, apa yang sedang kita hadapi kali ini? Ketua itu pun kesal, sambil terus menatap ke layar besar yang ada di sana. Melanjutkan cerita yang kemarin, di mana seorang komandan militer memerintahkan kepada anggotanya untuk mendirikan tenda darurat di sekitar pangkalan untuk menampung para korban dan memperkuat area penjagaan. Sin berpindah ke tempat Wangyan, di mana dia sekarang sedang merasa heran karena dia tak menemukan satu mayat pun atau monster-monster lainnya. Sampai dia teringat sesuatu bahwa tak jauh dari tempatnya dia sekarang ada sebuah gym. Dia pun pergi ke sana untuk mengecek tempat tersebut. Namun setelah dia sampai di tempat itu, dia kaget.
karena tempat gym tersebut kini telah berubah menjadi sarang lizardman. Pantas saja aku tak melihat mayat. Bahkan tak ada monster lain di sekitar sini. Rupanya di sini ada sarang lizardman. Dan sekarang mereka sudah kembali ke sarangnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara himbauan dari udara. Semua yang selamat dan masih bisa bergerak, segera menuju ke bandara sekarang. Nampak di atas Wangyan terlihat beberapa pesawat militer yang datang untuk mengevakuasi warga yang selamat. Lalu dari belakang Wangyan ada beberapa pasukan militer yang datang. Ayo cepat, tim sekuat bertanggung jawab atas satu area. Cari dan selamatkan mereka. Pakai infrared, jangan sampai ada tempat yang tak tersentuh. Jika kalian bertemu dengan makhluk selain manusia, tembak langsung, tak perlu izin. Ada orang di sini, tolong. Tenaga medis, orang tua ini patah tulang, butuh penanganan cepat. Aku akan ke sana. Tunggu aku mengobati orang ini. Nampak beberapa pasukan militer yang disibukkan dengan evakuasi dan memberikan penanganan pertama bagi yang terluka. Salah seorang dari mereka mendekati Wangyan. Nak, kalau kau tak terluka, tolong ke bandara sendiri ya, dan tunggu pesawat penyelamat datang. Baiklah. Terlihat Wangyan yang sedang menatap celah raksasa di langit. Tisbel, jika kemarin adalah deklarasi perangmu, hari ini kau akan melihat jawaban kami. Berpindah ke bandara, di mana Wangyan sedang berbicara dengan anggota militer yang bertugas di sana. Apa kau yakin tak ingin pergi menaiki pesawat penyelamat? Ya, aku yakin aku bisa menjaga diriku sendiri. Kau adalah orang dengan level tertinggi yang pernah kutemui sejauh ini. Dan meski aku belum tahu berapa tinggi levelmu, level tinggi lebih baik daripada level rendah kan? Baiklah, karena kau ingin pergi sendirian mencari orang tuamu, ini bisa untuk menghubungi kami. Terima kasih. Setelah bertemu orang tuamu, pakai alat komunikasi ini untuk menghubungi kami. Dan aku akan mengirimkan seseorang untuk menjemputmu. Beberapa jam setelah itu, terlihat Wangyan sedang melihat alat komunikasi yang diberikan oleh anggota militer tadi. Ini pasti mudah untuk digunakan. Lalu, Wangyan kembali untuk memasukkan perbekalannya ke dalam mobil. Saat ini, Pertapa Tao dan orang-orang sudah bersiap untuk pergi kan? Tapi, gak ada yang bilang mereka akan pergi kemana. Ya, baiklah. Aku akan menyiapkan perbekalan perjalanan untuk 5-6 hari. Tapi, aku gak tahu berapa lama perjalananku kali ini. Setelah selesai bersiap, Wangyan pun pergi dengan mengendarai mobil tersebut. Hingga sampailah dia di tepi suatu hutan. Aku tak berjalan terlalu lama siang ini. Hanya saja setelah jalan utama rusak, aku harus mencari jalan alternatif lain untuk menuju tempat yang aku tuju sekarang. Kalau begini, makanan kering yang tadinya cukup untuk 5 hari, sekarang sepertinya gak akan cukup. Terlihat Wangyan sedang duduk menghadapi api unggun sambil memanggang sesuatu. Lalu tiba-tiba, hujan. Nampak tiba-tiba ada air yang menetes dari atas. Rupanya itu Shadow Dragon Man yang meneteskan air liurnya karena tergoda oleh makanan yang dipanggang oleh Wangyan. Cih, sialan. Makanan enak, makanan enak, makanan. Shadow Dragon Man. Kenapa aku menemukan hal yang tak beruntung? Ambil ini. Lalu Wangyan pun melemparkan makanan itu, dan Shadow Dragon Man langsung melompat untuk menangkapnya. Wangyan berdiri dan bersiap untuk menghadapi Shadow Dragon Man. Terlihat Shadow Dragon Man itu yang kembali melompat dan mendarat tepat di api unggun yang dibuat oleh Wangyan. Terlihat dari status barnya, Shadow Dragon Man level 26. Lalu muncul notif dari sistem yang mendeskripsikan Shadow Dragon Man. Hunter yang bersembunyi di kegelapan, ditinggalkan oleh naga karena darahnya yang tak murni. Dia akan membunuh mangsanya secara brutal, dan mereka dikenal sebagai pemburu terkenal di Plain of the Seed of Desolation. Brengsek, kau nggak tahu berapa susahnya aku membuat api unggun itu tanpa kayu, dan sekarang kau malah datang untuk merusaknya, kata Wangyan yang kesal sambil memberikan tendangan tepat ke kepala Shadow Dragon Man, hingga monster itu terlempar cukup jauh. Namun, sambil terlempar, Shadow Dragon Man sempat melemparkan jarum beracun ke arah Wangyan. Dan set! Dengan cepat, Wangyan menghindari serangan itu. Dia punya trik semacam ini.
terlihat Shadow Dragonman yang menggunakan skill mode tak terlihatnya. Namun, karena Wang Yan juga seorang assassin dan levelnya lebih tinggi dari Shadow Dragonman, itu masih bisa tetap terlihat oleh Wang Yan. Oh, benarkah? Padahal aku tak ingin melihatmu sama sekali. Terlihat potongan makanan kering yang dijadikan bahan bakar untuk membuat api unggun oleh Wang Yan terlempar ke suatu semak dan mulai membakar daun-daun kering. Shadow Dragonman mulai melompat menyerang. "Matilah kau, makananku! Kau yang akan mati," kata Wang Yan yang juga melompat menyerang. Dan sak, dua sabitan dagger beradu. Armor Shadow Dragonman emang keras, tapi itu bukan masalah. Sekali lagi. Lihat pertarungan epik di antara dua assassin. Aku merasa ada yang tak beres. Aku yang dirugikan. Terlihat di tempat yang tak jauh, api sudah cukup membesar dan membakar rumput-rumput kering di sana. Kembali ke pertarungan Wang Yan. Terlihat Shadow Dragonman menyerang ke arah Wang Yan. Dengan sigap, Wang Yan menahan serangan itu, lalu dia mundur sedikit ke belakang. Di ronde pertama, aku memang tak diuntungkan. Tapi, di ronde kedua, bersiaplah kau brengsek. Dengan senyum psikopatnya, Wang Yan pun menggunakan skill dari job keduanya. Get! Muncullah pintu raksasa di belakang Wang Yan. Shadow Dragonman, mari kita lanjutkan ke ronde kedua. Notif muncul. Shadow Dragonman menggunakan Hunter Instinct. Hunter Instinct meningkatkan insting bahaya Shadow Dragonman. Lalu Shadow Dragonman yang mendapatkan insting bahaya, dengan refleks dia akan kabur dari tempat itu. Kabur, kabur, kabur. Ini berbahaya. Kabur, kabur. Oh, kau mau kabur ya? Cyclops! Lalu Cyclops itu pun keluar dari gate yang besar itu. Tidak, tidak. Ada yang salah dengan manusia itu. Dia jelas bukan manusia. Kabur, kabur. Lalu dia merasa efek bahaya datang menyerang. Dengan sigap dia menengok ke belakang dan apa? Bah! Cyclops itu menghantamkan serangannya dengan kuat. Dan dengan sekuat tenaga, Shadow Dragonman menahan serangan itu. Hingga terlihat tanah di bawahnya hancur akibat kerasnya hantaman dari Cyclops summon nyulik Wang Yan. Cyclops telah menandai Shadow Dragonman. Cyclops ini, kenapa dia ada di sini? Dan tingkahnya seperti anjing manusia itu. Tiba-tiba, tanpa disadari, dari arah lain Wang Yan menyerang. Anjing peliharaan. Perlu kau tahu, Cyclops itu warrior yang hebat. Siapa sangka kalau undead akan sangat berguna. Bukan hanya tubuhnya, tapi skillnya juga bisa digunakan. Notif muncul. Shadow Dragonman menggunakan skill Blood Lemon. Skill ini, saat Shadow Dragonman dalam bahaya, dia akan membakar sedikit darah mereka untuk meningkatkan strength dan speed mereka dalam waktu yang terbatas. Setelah mengkonsumsi 20% pure blood, strength dan speed mereka akan meningkat 200%. Namun, HP dari Shadow Dragonman akan berkurang 20%. Setelah efek Blood Lemon habis, Shadow Dragonman akan memasuki tahap Blood Band. Merasa strength dan speednya telah meningkat, setelah mengaktifkan skill itu, Shadow Dragonman kembali mencoba untuk kabur. Kabur, kabur. Blood Lemon memiliki waktu terbatas. Terlihat Shadow Dragonman yang sedang memanjat sebuah tebing. Apa aku semenakutkan itu? Aku tak menyangka dia akan segera mengaktifkan skill Blood Lemon. Ini benar-benar di luar prediksiku. Baiklah, sekarang plan B. Lihat Shadow Dragonman yang telah mencapai puncak dari tebing itu. Namun, di sana sudah ada dua monster yang sudah siap menunggu. Hai, minggir kalian! Dan tiba-tiba dua troll itu menghantamkan gada mereka tepat mengenai Shadow Dragonman. Rupanya itu juga adalah undead milik Wang Yan. Troll dari Fast Ice Fleet? Bagaimana bisa? Manusia itu lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Dasar dua troll sampah, minggir dari jalanku. Dan slash. Dia pun mengaktifkan skill lainnya, Shadow Decapitation Slash. Skill ini menghasilkan 100% critical damage dan akan memicu efek pemenggalan kepala. Ketika HP di bawah 5% dan masih memiliki efek Blood Lemon, skill ini meningkat menjadi 200% critical damage. Namun, meski kepala dua troll itu terpenggal, tiba-tiba tangan troll itu menangkap Shadow Dragonman. Ini bagaimana bisa? Bukankah kepala mereka sudah kupenggal? Tidak, lepaskan aku. Dan dari arah lain, Shadow Dragonman menyerang.
serangan itu tepat mengenai punggung Shadow Dragon Man. Shadow Dragon Man itu terlempar cukup jauh. Terlihat Wang Yan yang sudah ditemani Undead Summonnya. Dan terlihat juga dua troll tadi sedang memasang kembali kepala mereka. Dasar manusia bajingan! Aku saja tak bisa membunuh Cyclops itu. Bagaimana kau bisa? Jangan samakan aku denganmu. Levelku lebih tinggi darimu. Efek skillmu hampir habis. Mari kita selesaikan ini. Karena merasa tak memiliki pilihan lain, wush! Shadow Dragon Man kembali maju menyerang, dan Wang Yan bersiap menahan serangan itu. Notif muncul, efek Blood Lemon telah habis. Efek Blood Band aktif. Efek ini, strength dan speed Shadow Dragon Man berkurang 50%. Lalu dengan cepat Wang Yan menyerang dengan skill Poison Slash. Combo 1, 2, 3, 4, dan Slash 5. Cih, tanganku, kau boleh mengambil tanganku. Merasakan efek bahaya dari tangannya yang terkena serangan, dengan cepat Shadow Dragon Man memotong tangannya sendiri, hingga terlempar tepat ke hadapan Wang Yan. Wang Yan kaget. Cih, apa-apaan ini? Dan boom! Haha, aku menang! Haha, teriak Shadow Dragon Man yang masih melompat di udara. Namun sesaat setelahnya, nampak Wang Yan yang muncul dari kepulan asap. Rupanya, sesaat sebelum ledakan tadi, Wang Yan masuk ke Gate of Death miliknya. Dan sekarang, nampak dia keluar dari sana. Kau cukup pintar untuk kabur, hingga memotong tanganmu sendiri sebagai umpan. Kesal karena Wang Yan masih hidup, Shadow Dragon Man kembali maju menyerang. Namun, itu dihindari dengan mudah oleh Wang Yan karena speed dan Shadow Dragon Man telah berkurang 50%. Terima ini. Dan slash! Shadow Dragon Man pun tumbang. Notif muncul. Selamat. Anda telah mendapatkan 30 Ghostfire dan Shadow Blade. Haha. Akhirnya, aku bisa berganti senjata. Daggerbone-ku sudah mencapai batasnya. Lalu, Wang Yan pun mencoba untuk mengubah Shadow Dragon Man menjadi summonnya. Aku harus berhasil dalam sekali summon. Notif muncul. Skill Domination of Death membutuhkan 1 Ghostfire. Bangkitlah. Terlihat Shadow Dragon Man yang sudah berhasil disummon. Kondisi awal mereka bangkit masih berupa kerangka. Namun, setelah mereka tinggal di Gate of Death, mereka mulai berkembang dan memakai armornya sendiri. Sambil melihat summon barunya, Wang Yan pun kagum. Karena aku memiliki kesan baik denganmu, dan kau juga ahli dalam menggunakan dagger, jadi kau akan kuberi nama Xuanju. Baik, yang mulia. Notif muncul. Kau memberikan nama ke Shadow Dragon. Itu membuatnya kembali menjadi naga sejati atau Bloodhouse. Merubah nama ternyata ada efeknya. Berarti aku bisa menerapkan ke Undead yang lain kan? Sambil terlihat Undead summon milik Wang Yan yang wajahnya berseri-seri berharap diberikan nama juga. Yos, majulah satu persatu. Cyclops, kau akan dipanggil Evil dan menjadi Jenderal Undead. Notif muncul. Berhasil memberikan nama ke Cyclops, mendapatkan kesetiaan mutlak darinya dan memperoleh skill Cyclops Stalker. Troll Elite, namamu Xialu, dan Troll Pengintai, namamu Mengnu. Notif kembali muncul. Anda memberi nama kepada Troll Elite dan Troll Pengintai, mendapatkan loyalitas mutlak dari mereka dan memperoleh 100% kekuatan mereka. Cuma kekuatan? Rupanya prajurit Undead tanpa skill hanya menambahkan atribut dasar. Kenapa kalian terus tersenyum? Cepat padamkan apinya. Kalau sudah selesai, kembali ke Gate of Death. Kau Goblin A, dan kau Goblin B. Kau Goblin C. Lalu Notif bermunculan. Sambil terlihat di sana api yang sudah cukup membesar. Ini akan sangat merepotkan. Kita lanjutkan cerita sebelumnya. Beberapa jam setelah itu, nampak Wang Yan sudah sampai di desa. Terlihat dia sedang mengintai dari atas pohon yang cukup rimbun. Pergi kemana ya semua orang di desa ini? Di dalam rumah terlihat bersih
dan tak ada lagi tanda-tanda keributan. Lalu Wang Yan mencoba untuk alat komunikasinya. Iya, lupa. Jaringan komunikasi tak bisa dipulihkan dengan mudah. Lalu Wang Yan kembali mengamati area sekitar. Di sini tak terlihat bekas pertempuran. Lalu kemana orang-orang ini pergi ya? Harusnya ada jejak kemana mereka pergi. Lalu Wang Yan teringat akan sesuatu. Bagaimana bisa aku lupa? Bunker. Ya. Aku akan cek ke sana. Scene berpindah ke tempat lain. Di dalam lorong tangga sebuah bunker, ada 3 orang pemuda dan 1 wanita yang sedang berjalan keluar. Wih, apa kau yakin kita berempat akan ke supermarket sekarang? Seluruh orang sudah dievakuasi. Setiap kepala keluarga harus menuliskan jumlah dan lokasi tempat persediaan mereka. Dan tugas kita mengambil dari pintu ke pintu. Pintu ke pintu? Bukankah itu sangat berbahaya? Nah, karena itulah pekerjaan ini diserahkan kepada kita. Tiba-tiba terdengar suara pertempuran yang cukup berisik di luar bunker. Mereka mencoba mengintip, dan terlihat beberapa troll yang dibantai oleh 1 orang. Apa itu tadi? Aku gak tahu. Menakutkan. Sebaiknya kita kembali saja. Tunggu. Biar aku lihat sekali lagi. Jika ada yang tak beres, kalian cepat pergi ke dalam lorongnya dan tutup pintu aksesnya agar dia tak bisa masuk. Nampak di belakangnya seseorang yang sedang melompat ke arahnya. Hati-hati! Sialan, kalian cepat pergi! Dia mencoba mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Namun dengan mudah pedang itu ditangkap hanya dengan 2 jari. Rupanya itu adalah Wang Yan. Bukankah pedang ini dari barang antik? Memangnya masih guna ya? Wang Yu, weh, ini Wang Yu. Weh, gimana kau bisa kemari? Tiba-tiba perempuan melompat ke arah Wang Yu. Wang Yu. Kin, turun dulu. Aku kehabisan nafas. Ternyata benar kalian di sini. Gimana dengan keluargaku dan orang-orang desa? Paman, bibi dan semua orang desa aman di dalam. Tapi paman dan bibi sangat mengkhawatirkanmu. Terus apa yang kalian lakukan di sini? Karena sudah tak ada makanan, jadi kami berinisiatif untuk mencarinya di luar. Lah, kenapa kalian? Gimana yang lainnya? Kami ini yang terkuat loh. Iya, kami ini yang terkuat sedesa. Terlihat dari level mereka, Tao, Warrior level 10. Peng Yu, Archer level 10. Chong, Warrior level 10. Dan Qin, Wizard level 10. Kami juga pernah mengalahkan Ok loh. Tapi sebenarnya kita juga masih bingung. Kenapa hanya kita ya yang mendapatkan kekuatan ini? Apa mungkin karena kita bermain gamenya? Kalian bermain game juga? Iya, aku, Tao, Peng Yu suka bermain game bareng. Sedangkan untuk Qin, dia nggak main game sih, tapi dia suka cosplay karakternya. Dan yang lainnya kayaknya nggak pernah deh berurusan dengan game itu. Kalau gitu, bisa diartikan orang yang berhubungan dengan game Eternal Darkness akan mendapat kekuatan itu. Lalu, bagaimana cara kalian memburu Ok? Kita memancingnya ke kolam, lalu membiarkannya mati tenggelam. Sudah kuduga. Kalian ini memang sesat ya. Baiklah, serahkan tugas ini padaku. Biarkan aku ikut. Dan yang lainnya, sebaiknya kalian kembali ke dalam ya, dan lindungi semua yang ada di sana. Baiklah. Scene berpindah beberapa menit setelahnya. Nampak Wang Yan dan Tao yang sudah sampai di desa mereka. Tadi, aku menyadari gak ada pertarungan di sekitar sini. Itu karena ketika subuh, tetua melihat segerombolan Ok menuju desa. Jadi, tetua dengan cepat memanggil orang-orang untuk menuju terowongan. Pak tua itu memang bisa diandalkan ya. Keamanan desa memang sudah dijamin. Karena kita tak bisa membuat api, maka kita mencari makanan yang siap saji saja. Lalu, sudah ada beberapa monster yang sudah kau bunuh untuk sampai kemari. Jangan bahas itu. Sebenarnya, aku hanya memanjat tembok untuk menghindari Ok yang patroli. Tapi siapa sangka aku malah membunuh Ok. Satu timnya malah datang menyerangku. Ya aku bantai aja semuanya. Wah, untung aja ada kamu di sini ya. Jika enggak, kita bakal kerepotan ini. Tenang aja. Selama ada aku di sini, kalian akan baik-baik aja. Oh iya Tao, gimana situasi Ok yang ada di desa? Sejauh ini, kami hanya punya sedikit informasi tentang itu. Kira-kira ada sekitar 5-6 tim Ok yang di sekitar sini. Dan 1 jenderal Ok level 25.
dia sangat menakutkan. Tapi dia hanya melihat dari kejauhan saja. 5-6 tim ya. Kalau satu persatu sih oke-oke aja. Tapi kalau mereka semua menyerang, ini akan benar-benar merepotkan sih. Lalu tiba-tiba getaran terjadi. Ada apa ini? Wang Yan melihat ke arah dinding dan jalan tiba-tiba mulai retak. Retakannya makin besar dan dinding itu hancur. Lalu muncul sebuah mobil yang sudah dikerubuti oleh para orc. Cih, awas tau. Apa itu? Mobil itu berhenti setelah menabrak pohon. Cepat bergerak, Ming Yan, kita harus segera pergi. Bukankah sudah kubilang kita jangan pergi naik mobil? Diamlah. Dan sebuah pisau besar menusuk dari atas mobil. Dari sobekan itu terlihat komandan orc yang sedang mengintip ke dalam mobil. Mereka sangat ketakutan. Tiba-tiba kepala orc itu dipegang oleh seseorang dan Wang Yan menjauh dari mobil itu sambil menarik komandan orc untuk menarik perhatian mereka. Kapten, telinganya. Itu pasti sangat menyakitkan. Telingaku. Terlihat Wang Yan yang membawa komandan orc dengan menjewer daun telinganya. Woi, kenapa kalian diam saja? Ayo kejar. Monster-monster itu sudah pergi. Sepertinya monster-monster itu dibawa pergi oleh seseorang. Cepat keluar, cepat, ikuti aku. Sin berpindah ke tempat Wang Yan yang mana dia sedang memancing perhatian para orc itu. Hai, monyet berbulu, cepat lepaskan kapten. Kapten, kami akan menyelamatkanmu. Brengsek. Dari mana datangnya mereka? Kenapa jadi banyak sekali? Sepertinya aku cukup jauh. Lalu Wang Yan pun menghentikan langkahnya. Ini aku kembalikan sama kalian. Kapten, apa kau baik-baik saja? Woi, bunuh dia. Lalu satu persatu mulai datang ke arah Wang Yan. Matilah kau. Orc itu datang menyerang. Wang Yan mencoba bertahan. Poison Slash. Setelah combo kelima, Wang Yan menendang orc itu ke arah teman-temannya. Dan sialan. Slash. Orc itu terbelah. Lalu Wang Yan memanggil summonnya. Zuanzu, hadir. Anjay, ini udah kayak manggil setan ya. Mereka yang sudah lancang akan mati. Dan orc itu langsung mati dan lanjut menyerang ke orc lainnya. Terima ini bajingan. Zuanzu pun kembali melompat menyerang. Keputusan yang tepat ya, menjadikan Shadow Dragon Man sebagai pasukan undeadku. Tiba-tiba dari samping Wang Yan ada orc yang menyerang. Kau akan membayar semua ini. Siap. Namun Wang Yan menahan serangan itu dengan mudah. Bayar kembali nyawa-nyawa saudaraku, sialan. Bukan aku yang membunuh saudaramu, brengsek. Lalu terdengar suara Zuanzu yang sedang mengamuk. Kalian akan kubantai sampai mati. Mereka pun menengok. Terlihat dengan ganasnya Zuanzu sedang membantai para orc itu. Matilah kalian. Lihatlah. Dia pelakunya, bukan aku. Gak bisa. Lah, dia kau nggak bisa ngalahin dia, kenapa malah datang pada aku, Blok? Kata Wang Yan yang dengan kesal langsung menendang orc itu. Tiba-tiba dari arah belakang Wang Yan datang 2 orc lagi. Ini kesempatan bagus. Ayo serang. Dengan refleks, Wang Yan menahan kedua serangan itu. Bukan sekali 2 kali mereka meremehkanku. Lalu Wang Yan membantai kedua orc itu dengan skill after image-nya. Dari arah lain, ada orc lain yang maju menyerang. Akan kujadikan tulang-tulangmu sebagai penghormatan terakhir pada saudara-saudaraku. Namun, Wang Yan sudah berpindah tempat ke hadapannya. Apa? Pergilah temui teman-temanmu. Orc itu tumbang. Orc lain datang. Akan kubalas dendam saudara-saudaraku. Benarkah? Lalu Wang Yan pun melepaskan aura necromancer-nya. Terlihat Wang Yan dengan auranya yang mendominasi, seolah seperti raja neraka yang siap meremas semut-semut kecil di hadapannya. Jangan ada yang takut, kata salah satu orc yang menyemangati teman-temannya sambil gemeter. Tiba-tiba scene berpindah ke beberapa menit setelahnya, di mana Wang Yan sedang melihat drop-drop item yang dia dapat setelah membantai para orc tadi. Semuanya hanya barang biasa. Pedang, perisai. Biarkan aja lah. Tao dan yang lainnya yang memakai. Tiba-tiba notif muncul. Octite. Octite adalah salah satu bahan untuk membuat Wizard Necklace dan Wizard Wand. Octite ini lebih baik untuk si Kawis aja deh. Tak lama Wang Yan pun kembali membuka Gate of Death-nya.
untuk menarik para mayat orc, untuk sebagian dijadikan bahan dan lain-lain. Scene berpindah ke dalam gua pengungsian. Terlihat Tao sedang bertengkar dengan seorang pemuda yang baru saja kembali ke tempat itu. "Hei, inilah kami melarang kalian pergi. Kalau bukan karena Yan, kalian yang dikejar dan dibunuh oleh orc itu." "Lah, emang kita minta diselamatkan? Lagian, kita di sini juga nggak punya senjata sama sekali." Tiba-tiba seorang kakek datang menyela pertengkaran mereka. Nak Yan itu orang hebat. Jika dia berani memancing orc itu, berarti dia juga punya cara untuk menanganinya. Lebih baik kita tunggu aja. "Woi, kalau gitu lepaskan aku." Tiba-tiba seseorang datang sambil memegang kepala pemuda itu. Minggir kau. Baru aja pulang udah ketemu lalat menjijikkan," kata Wang Yan yang lanjut membenamkan kepala pemuda tadi. "Hah? Dia kembali hidup?" kata pemuda itu yang berbicara dalam hati yang sambil terlihat keheranan. "Ayah, ibu, aku kembali," kata Wang Yan sambil membawa banyak barang dan beberapa makanan dalam buntelan itu. Ibunya yang melihat anaknya kembali pun terharu bahagia karena ternyata anaknya masih hidup dan selamat. Lalu mereka pun berpelukan melepas rasa cemas, rindu, bahagia dan semua tumpah pada saat itu. "Akhirnya kau kembali. Kami sangat mencemaskanmu." "Tak perlu khawatir." "Yan memang hebat," kata teman-temannya sambil menyambut Yan pulang. "Hei, lihat. Benar kan apa yang aku bilang tadi? Kakek, lihat yang dibawa Yan. Pasti banyak makanan." "Heish, kau ini, yang kau pikir hanya makanan aja. Dasar gak bisa diandalkan. Woi kakek, ketika kami berangkat, kau terus-terusan memujiku. Kenapa sekarang malah menghina aku?" "Ya, karena tadi Yan gak ada." Beberapa waktu setelah itu, terlihat Wang Yan yang sedang berjalan di luar. Semuanya sudah aman. Sekarang tinggal... Terlihat Wang Yan mengeluarkan sesuatu. "Halo Mayursu. Ya, ini aku Yan. Apa rencananya berubah? Aku sudah memberitahu kepala desa dan sekarang sudah siap ke tempat di mana pesawat itu mendarat. Pastikan kau datang ya." "Ah, itu gampang." "Oh iya Yan, apa kau pernah bermain Eternal Darkness?" Iya pernah. Aku hampir bermain 10 tahun. "Oh, 10 tahun? Apa kau tahu pemain bernickname Cold Knight?" "Cool Knight?" Wang Yan kaget. Kenapa dia menanyakan itu ya? Aku gak tahu. Emangnya kenapa? Dengan waspada Wang Yan pura-pura gak kenal nick itu. Padahal itu nick dia ya, saat dia masih main game. Kita lanjutkan cerita sebelumnya. "Halo Mayursu, emangnya kenapa?" Dengan waspada, Wang Yan pura-pura gak kenal dengan nick itu. "Hah? Kenapa dia menanyakan nickname gameku ya? Apa ada yang gak beres?" Nampak Wang Yan masih ngobrol di telepon sambil menuju ke tempat penjemputannya. "Mayursu, emang ada masalah apa dengan orang itu?" Gini Yan, menurut laporan terbaru kami, kejadian kemarin itu berhubungan dengan Gim dan orang itu." Apa benar aku yang menyebabkan semua ini?" kata Yan dalam hati. Gini Yan, menurut laporan, Eternal Darkness adalah game yang dikembangkan oleh UA Company. Dan di sana ada tempat bernama One of Purgatory Bone Abyss. Nah, di sana pasti ada identitas soal player itu. Tapi dengan kekuatan kami sekarang, kami tak bisa menjangkau tempat itu. Lah, apa nih maksudnya Anda menceritakan masalah ini? Gini Yan, kau adalah seorang profesional yang kami tahu sejauh ini. Jadi kami harap kamu bisa ke tempat Bone Dragon Abyss itu. Begitu ya. Baiklah. UA Company, militer mulai mencariku. Aku harus secepatnya menutupi identitasku. Tiba-tiba Wang Yan melirik ke suatu arah. Apakah sudah kau periksa? Sudah yang mulia, kata Zuanju sambil keluar dari arah semak-semak. Oh iya, terima kasih juga ya, sudah mengalahkan musuhnya. Itu sudah tugas kami untuk tidak membuat yang mulia khawatir. Wang Yan mengetahui itu karena muncul sebuah notif. Anda telah mendapatkan 1 Ghost Fire. Mereka lanjut melangkah pergi, dan terlihat seseorang yang sudah mati di sana. Sepertinya dia yang dibantai oleh Zuanju, namun yang tak mereka sadari, orang yang dibantai itu menjatuhkan sebuah rekaman yang sudah tersave. Scene berpindah ke tempat lain. Tao, aku nggak melihat Mingyan. Mungkin dia lewat terowongan, kata pemuda berambut merah sambil mengusap kepalanya. Dia emang biang masalah. Lupakan aja soal dia. Ini waktunya pertemuan dengan Yan. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di area monster.
Ada apa dengan area monster di atas sana? Cepat, beritahu semua orang agar jangan berkeliaran. Oke. Scene berpindah ke tempat para monster orc berkumpul. Terlihat sebuah altar yang mana saat ini di sana sedang melakukan sebuah ritual pemanggilan. The Great and Wise Orc Prophet, the Lord of the Lord, kami sudah memberikan persembahan. Datanglah, datanglah. Terlihat aura keunguan mulai keluar dari persembahan mereka, lalu menyebar memenuhi area sekitar dan api berkobar memenuhi altar. Terlihat Mbah Dukun dari para orc itu mengangkat senjatanya ke atas. Datanglah, jawablah panggilan kami. Kita dibawa pindah ke tempat Wangyan, di mana dia sekarang sedang menghajar para penjaga di depan gerbang monster itu. Penjaga menyerang. Dengan sigap, Wangyan menghindari serangan itu. Kita dibawa kembali ke dalam ruangan bos. Api berkobar memenuhi altar. Pemimpin orc berdiri, menyambut kedatangan Lord yang mereka panggil. Selamat datang, Yang Mulia. Muncullah sesosok Lord di tengah altar. Namun tiba-tiba muncul sekelebat bayangan di belakang Lord itu. Lord yang belum muncul sempurna itu pun dihancurkan bersama altar yang porak-poranda. Brengsek! Siapa itu? Tiba-tiba muncul seseorang di atas kepala orc yang berada di tengah-tengah mereka. Orc itu tumbang. Wangyan datang dengan gaya dan penuh dengan percaya diri. Dia sudah kukirim kembali ke tempat asalnya. So, datanglah padaku. Siapa kau ini? Kamu nanya? Aku adalah orang yang menentukan hidup kalian. Majulah. Pemimpin orc yang sudah geram, sambil meremas ujung pegangan kursi, langsung memberikan perintah. Dasar monyet brengsek. Beraninya kau membunuh pasukanku. Dan kau menghancurkan ritual kami, ya? Bunuh dia! Seketika, para orc melompat menerjang ke arah Wangyan. Bunuh! Serangan mereka malah mengenai orc yang sudah tumbang tadi. Hilang. Kemana monyet itu? Tiba-tiba, Wangyan sudah berada di hadapan bos mereka. Serangan Wangyan ditahan oleh bos. Seranganmu gak berguna, brengsek. Wangyan hanya tersenyum. Oh, benarkah? Tiba-tiba, di belakang bos itu muncul Juanju yang siap mengayunkan daggernya. Serangan dengan putaran 180 derajat tepat mengenai tubuh hingga memutuskan salah satu lengan bos itu. Tanganku! Teriak bos. Wangyan menghantam. Tanganmu di bawah sana, bos Bedegul. Seketika, bos pun terhempas ke bawah. Komandan! Dengan santai, Wangyan sudah duduk di tempat bos tadi. Kembalilah ke tempat dunia asal kalian. Dan jangan pernah menginjakan kaki kalian di sini lagi. Maka, akan kuampuni nyawa kalian. Dasar sombong! Kau sudah kelewat batas. Rasakan kekuatan kami. Pasukan Shadow Orc. Seketika di bawah sana bergemuruh. Aura kemarahan menyebar menyelimuti para orc itu. Itu adalah efek skill yang dikeluarkan oleh komandan orc. Orc Warsong. Notif muncul. Orc Warsong. Komandan orc melantunkan Orc Warsong, meningkatkan efek maniak perang pada anggota komandonya. Semua kekuatan serangan, pertahanan, kecepatan meningkat 10%. Oh, kau memilih mati ya? Baiklah. Get! Wangyan membuka Gate of Death. Gate of Death terbuka. Pasukan Wangyan bermunculan. Kalian tunjukkan kepada mereka. Dimulai dari Cyclops yang mengarahkan skillnya menghantam kumpulan orc itu. Semua yang terkena serangannya terbelah dan terlempar jauh. Sedangkan monster orc yang datang mendekati Wangyan dibantai oleh Zuanzu. Orc undead-nya Wangyan menerjang dari 3 arah. Kalian berkhianat! Komandan orc itu seketika marah. Aura hijau keluar dan menyelimuti tubuhnya. Takkan ku maafkan kau yang telah merubah pasukanku menjadi undead. Lalu dia mengaktifkan skill berserknya. Peningkatan kekuatan 30%.
kecepatan 20%, dengan mengorbankan pertahanan 20%. Dan kekuatan akan terus meningkat sebanyak 1% dari setiap per 1% volume darah. Akan kuhancurkan kau sampai berkeping-keping. Wang Yan mengacuhkan Komandan Ok dan malah memperhatikan ketiga goblinnya yang sedang dikejar-kejar. Kalian bertiga memang perbedaan levelnya sangat besar. Wih, mau kemana kalian? Tolong! Teriak para goblin. Wang Yan melompat. Kalau begitu, mari bunuh ketua mereka. Area sekitar hancur. Kuat juga ya. Sini maju. Mati kau. Dua serangan beradu. Tiba-tiba, dari arah samping Ok lain datang menghantam dengan shield. Komandan, biar kami bantu. Wang Yan terhantam hingga terlempar dan menabrak bebatuan besar di sana. Kita lanjut ke cerita sebelumnya. Komandan Ok yang melihat Wang Yan terhantam, seolah tak membiarkan Wang Yan bergerak, dia lanjut menghantamkan pukulannya tepat ke arah di mana Wang Yan jatuh. Namun dengan refleks, Wang Yan menghindari serangan fatal itu. Tepat di mana Wang Yan jatuh, terdapat beberapa tombak di sana. Seolah mendapatkan ide, dengan cepat dia mengambil dan mati kau. Tombak-tombak itu melesat. Hahaha, akurasimu sungguh buruk, monyet brengsek. Tombak-tombak itu dengan cepat menancap di tubuh anak buahnya. Bajingan. Melihat Komandan Ok yang memalingkan pandangannya, Wang Yan kembali maju. Idiot. Siapa bilang itu ditujukan padamu? Wang Yan menyerang dengan skill kombonya. Bajingan. Pukulan komandan itu tepat menghantam Wang Yan sampai terlempar beberapa meter ke belakang. Namun, Wang Yan yang terlempar, sambil melayang dia tersenyum. Rupanya Wang Yan telah menyelesaikan combo kelima dari skill Poison Temper-nya. Tangan komandan pun meledak. Wang Yan dihampiri Juanju. Yang mulia, apa sudah selesai? Belum. Terlihat dari status bar HP Komandan Ok, itu tersisa 3%. Komandan Ok yang sudah terdesak, dia akan mengaktifkan skill lain. Dari notifnya kelihatan, Blood Sacrifice. Komandan Ok mendapatkan 50% bonus dari para Ok yang mengorbankan nyawa mereka. Namun, sebelum skill itu diaktifkan, Wang Yan sudah menyerangnya. Hingga notif muncul. Berhasil mengalahkan Komandan Ok. Anas. Efek Warsong Ok berhenti dan pasukan Ok kembali dalam fase melemah. Untung dia belum mengaktifkan skill itu. Kalau enggak, wah, ini benar-benar akan merepotkan. Haha, efek skillnya berakhir. Saudara-saudaraku, mari bantai sisanya. Tak lama notif bermunculan. Anda mendapatkan Ghost Fire. Poin kumulatif mencapai 37.188. Anda naik level. Mendapatkan skill baru Soul Perception. Mendapatkan skill baru Precision Cutting. Berhasil mengubah Undead 17 menjadi 34 Ghost Fire. Mendapatkan Octit 30, Beast Armor 10, Blade of Beast 1. Cuma 17 Undead yang berhasil diubah. Tapi yang paling penting, Komandan Ok berhasil jadi Undeadku. Wang Yan pun melihat waktu di handphonenya. Menunjukkan pukul 10:45. Teman-teman, sapu medan perang dengan cepat. Waktunya hampir habis nih. Juanju, beritahu semua orang di terowongan untuk bersiap-siap. Oh, baik yang mulia. Sin berpindah ke terowongan. Yan pasti berhasil nih. Mari kita siapkan semua orang untuk berangkat. Beberapa waktu setelah itu, mereka sudah bersiap menaiki pesawat jemputan. Di tempat yang tak jauh dari sana, Wang Yan sedang berbicara dengan komandan pasukan. Ada yang aneh di Dragon Abyss, dan kita membutuhkan bantuanmu. Aneh? Apa itu? Lihat ini, Yan. Apa ini? Apa kau tahu sesuatu? Bonespeak? Apa itu? Ya, Bonespeak adalah tanda dari Bone King yang telah meninggalkan tempat itu. Apa kau yakin? Ya. Wang Yan berbicara dalam hati.
Dulu aku nggak tahu tentang itu. Jadi aku gagal menangkap Bone Dragon King. Baiklah Yan. Kita akan melihat tempat itu dalam waktu 5 menit. Jadi ini kesempatan kita. Baiklah. Waktu cukup lama berlalu hingga mereka sampai di Bone Abyss. Semuanya, kita sudah sampai. Kita sampai. Ya, kita sampai. Terlihat di tempat itu dipenuhi aura kemerahan yang dikelilingi petir merah. Notif memberitahu Nine Purgatory Bone Dragon Abyss. Kita dibawa pindah ke dalam Dragon Abyss. Nampak seseorang sedang berjalan di sana, melewati beberapa monster penjaga yang berlevel cukup tinggi. Nampak dia sedang memperhatikan sesuatu yang ada di tangannya. Notif di hadapannya muncul. Data berhasil dikembalikan. Otoritas tertinggi Darkseid belum dikembalikan. Nampaknya kita kedatangan tamu. Mari kita sambut mereka. Salah satu monster itu bersiap. Terlihat dari statusnya Bone Dragon Knight, level 170. Kau bunuh para penyusup itu. Kita dibawa kembali ke dalam pesawat. Apa kita bisa masuk? Jangan. Mari kita pergi dulu. Kita tidak punya kesempatan. Bone Dragon King tak ada di sini. Tapi mungkin ada sesuatu yang berlevel tinggi di bawah sana. Oh, begitu. Baiklah. Tiba-tiba sesuatu datang mendekat. Wang Yan yang melihat itu, dia merasa kaget. Itu Dragon Knight. Dia panik. Mundur, cepat. Ini berbahaya. Sialan, dia terbang dengan cepat, kata komandan itu sambil menembakkan rudal. Dengan mudah, Dragon Knight membelah misil itu. Dragon Knight mengangkat senjatanya dan memfokuskan aura di pedangnya, mempersiapkan serangan ke arah helikopter. Aura pedang tepat mengarah ke pesawat yang ditumpangi oleh Wang Yan. Sial, lompat! Pesawat pun meledak terkena serangan. Beruntung, Wang Yan dan komandan berhasil melompat sebelum pesawat itu meledak. Namun sayangnya, mereka terpisah cukup jauh. Tiba-tiba, Dragon Knight muncul di hadapan komandan Su. Serangan cepat itu tepat merobek tubuh komandan. Lalu, Dragon Knight sambil menyiapkan kembali serangannya, bersiap untuk menyerang Wang Yan. Serangan aura pedang itu mengarah ke arah Wang Yan. Sialan. Sin berpindah ke satu tempat di kota Z. Zona aman ke-9, bernama Kota Suzhou. Tepatnya di sebuah ruangan di Guild Heaven. Terlihat 2 orang sedang berbicara di sana. Kakek, informasi yang kita dapat dari Lindsay dan yang lainnya, kalau mereka berada di tempat tersembunyi dan Xiaoyan menghilang sendirian. Siapa lagi yang ada di luar? Cuman Yan, kakek tua ini seorang ketua keluarga Kintan. Keluarga Yan sudah ada di shelter, tapi Yan menghilang selama seminggu. Xiaoyan adalah saudaramu, jadi dia harus ditemukan, mati atau hidup. Temukan keluarganya, kau pasti akan mendapatkan beberapa petunjuk. Baik kakek. Lalu dia pun keluar. Di luar ruangan sudah ada seseorang yang sudah menunggu. Herman, bagaimana sekarang? Tentu saja. Temukan dia, hidup atau mati.